Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, kita Intro dulu. Kamu sedang ada di Kawan Koi. Kemenak bikin santai bersama Kawan. Kawan. Yeay. Oh, lu makin kayak bulan puasa kayaknya ya? Oh iya dong, corona sekali kan diri aku. Kayak puas banget setelah war takjil dan menerima orderan yang banyak itu ya. I'm so sorry, tahun ini tidak war takjil, Oke. tahun ini war bukber. Semua tempat makan susah banget dicari ya. Iya dong, karena di mana-mana ada kami si non-is ini. Ya nggak puasa ini Iya, ya. puasa ini. Aku seneng banget hari doi. Yes. Karena ada banyak cara orang menikmati Ramadan. Termasuk salah satunya adalah teman-teman yang muslim membooking semua tempat makan ya. Ups, aku jadi nggak Dan enak. update nggak puasa tapi buka puasa di saat azan maghrib. Luar Betul biasa banget, karena kita harus menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah hadir hari ini ya. Iya, Kita betul ketemu banget. lagi sama bintang tamu yang kece banget ini. Yes, luar biasa Yang banget. hatinya muda gitu ya. Iya. Ngomongnya wajah ya. Muda pokoknya. Ingat ya teman-teman, jangan ditanyakan usia. Usia itu hanya sekedar angka. Betul. Yang penting bagaimana cara berekspresi ya. Betul sekali. Terima kasih sudah kembali Brian. Halo, Hai, Om Brian. Om Swastiastu. Brian ini kayak gue yakin banget mahasiswanya kan nunggu banget momen ini ya. Betul. Setelah Brian yang ketemunya di kelas dengan luar biasa karismanya, Iya. sekarang ada lucu-lucunya dikit gitu ya. Betul. Di momen yang ini gitu. Lucu-lucu apa lusu-lusu? Coba gimana? Dari puasa gue dari dia ya. Tapi saya tuh kalau dengar suaranya beliau tuh teduh banget Asik. gitu. Kalau saya jadi mahasiswanya saya nggak mau keluar. Saya pengen gitu kan. Gue coba beli juga sebenarnya. Kecuali maling. Iya. Akhirnya waktu sudah ada Mas Andi, terima kasih sudah hadir kembali Terima Mas Andi ya. Hai Mas Halo. Andi. Shalom. Halo. Sudah ngobrol sama Mas Andi dan teman-teman. Sekarang hadir lagi di episode ini ya. Betul banget. Dan yang akan penting sudah hadir ada Ustaz yang ngeceng ya. Luar biasa. Abang Bang Azza. Ustaz. Azza gitu. Halo. Aza gitu. Oh, bener-bener ngerasa kayak denger lagu Rumah Irama tuh. Ada nggak sih bener banget? Iya benar. Apa sih lagunya? Jadi lagu Rumah Irama itu ujungnya Azza. Tahu Oh, gitu. browsing setelah ini tolong jangan pangkas waktu kita luar biasa ini. Tapi yang pasti itu aku belum lahir pada saat Tahu. aku diciptakan. Oke, gitu ya. fine lah kalau gitu ya. Nah, kalau beberapa minggu lalu kita Iya. ketemu sama teman-teman ini ya, Yes. dengan bahasan yang tentang puasa. Betul. Hari ini mungkin menjelang akhir Ramadan ini yang sudah Ya. menjelang menjelang Lebaran. Lebaran. Udah banyak Happy kue yang banget. bertebaran ya. Oh ya, terima order. Betul. Terima order dong. Oh, kita bahas hal lain kalau gitu. Jadi aku tidak lebaran tapi aku menerima orderan hampers lebaran. Luar biasa. Luar biasa, kan? Nggak ada nomor teleponnya, nggak ada. Karena Bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah, tapi kalau ngomong masalah Lebaran, Iya. masalah Ramadan nih dulu. Mungkin nih kita kalau di Muslim dan Bang Azza juga ngerasain menjelang menjelang Lebaran. Lebaran itu ada banyak banget momen yang luar biasa menurut kita betul. dari kecil, dari zaman kita kecil sampai sekarang dewasa tuh momennya nggak berubah. Mhm. Happy, senang, Iya. menjelang hari kemenangan gitu ya. Nah tapi istimewanya di tahun ini sebenarnya di momen akhir Ramadan ini juga hampir berbarengan dengan perayaan Nyepi Betul. ya. Nanti Wow. tanggal Luar biasa banget, kan? 29 Maret. 29 Maret ya ini. Iya, Nah, Ih, luar deket biasa banget, deket Mepet banget. ya, mepet banget. Dengan Nyepi dan Lebaran tuh hampir sama. Iya, iya, Tapi biasanya pengen tanya dulu. Di momen tahun ini dekatnya Nyepi dengan akhir Ramadan, Akhir Ramadan. apa yang dirasakan? Sebenarnya sudah pernah ya dulu. Oh iya. Beberapa tahun lalu saya waktu masih di Bali memang ada pada saat puasa, bukan hanya puasa, Jumatan malah ya. Pada saat Jumat Nyepi, itu momen-momen yang pasti akan diingat kalau di Bali. Karena orang yang beragama Hindu dia merayakan Nyepi berarti tidak keluar rumah, tidak jalan-jalan. Tapi yang non Hindu kayak umat Islam yang beribadah di Jumat itu ada diizinkan keluar. Oke. Diizinkan ke masjid dengan catatan pertama pengeras suaranya tidak dibunyikan. Jadi internal masjidnya tetap beribadah tapi pengeras suaranya tidak dibunyikan gitu. Gitu. Ya. Tapi terjadi di Bali saja atau mungkin di beberapa tempat lain sebenarnya? Kalau Nyepi yang ininya di Bali. Oh, memang Kalau di Nyepi Bali, itu ya? memang di Bali. khasnya di Bali. Bahkan beberapa daerah tuh Nyepinya bisa 2 kali. Jadi ada Nyepi di desanya,
ada Nyepi yang nasional tadi, yang menjadi hari libur ini. Nah makanya momen Nyepi pas puasa itu pasti akan ada ada cerita unik lah. Terutama teman-teman yang puasa itu pasti bagaimana caranya puasa, tapi juga pada saat itu tidak boleh keluar rumah, nggak ada war takjil pasti. Karena kan yang war takjil lagi puasa. Betul. Nah menjelang kalau Mas Andi ini juga habis sama menjelang Paskah ya, deket juga sama Paskah. Ini gimana? Ada banyak momen ketika Ramadan yang mungkin teman-teman Muslim lagi berpuasa dan kemarin juga kan infonya teman-teman Katolik juga berpuasa kan menjelang Prapaskah ini. Nah kalau dekatnya waktu Ramadan akhir dengan Paskah ini gimana, Mas Andi? Ya jadi sebenarnya kita kan masih di masa Prapaskah ini Mas. Karena kan kita belum sampai Paskah ya. Paskah ya. Tapi bahwa momen-momen bahwa kita ada ajakan buka puasa bersama atau ini masih tetap terus berjalan seperti itu. Jadi dalam arti kita tetap saling inilah ya, tetap dengan yang puasa juga tetap puasa, kita tetap dengan pantang dan puasa juga. Tapi kalau memang ada momen-momen yang sebenarnya gini, kalau misalnya pas hari Jumat, gitu kan, pas hari Jumat terkadang yang agak kesulitan adalah kalau misalnya kayak kita sedang bekerja gitu kan, cari kantin, tapi misalnya, mana ya kalau nggak ada pantang daging, nggak ada ini kan, berarti kita cari makan yang nasi sama apa nih kan, kan kalau ada yang di warung-warung kan sudah pasti ada dagingnya, ada telurnya, nah kita harus menyesuaikan dan belajar untuk mengendalikan dirinya di situ kan, kalau lihat makanan yang itu yang enak-enak seperti apa gitu. Dan kebiasaan itu mungkin memang sudah sudah menjadi kebiasaan lama teman-teman Katolik ya ketika menjalankan puasa ini ya. Betul. Nah kalau Bang Azza, Lebarannya nih nempel nih ya, berdekatan dengan Hari Raya Nyepi gitu. Gimana menurut Bang Azza sendiri? Apakah biasa aja gitu ya? Tapi atau ada esensi khusus gitu? Ya kalau saya perhatikan ya di Bali itu yang pertama ini yang saya dapat info kan tanggal 29 itu ya. Iya betul. Bali. Itu memang di Islam itu ada ru'yat hilal namanya. Ru'yat hilal. Untuk menentukan kapan berakhirnya Ramadan. Oke. Nah itu bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Nyepi. Nah kita di Kementerian Agama saya dapat info juga bahwa di sana kita meningkatkan toleransi untuk tidak melakukan ru'yat hilal itu. Wow. Dan diizinkan? Dan diizinkan. Luar biasa. Keren banget. Acaranya itu ditiadakan khusus di Bali. Ya, khusus Bali tidak ya. Karena ada Hari Raya Nyepi ini. Betul. Oke, nah, yang kedua biasanya kalau setelah Nyepi itu kan ada perayaan-perayaan yang keliling jalan itu ya, Bli. Sebelum ya? Sebelum. Ya. Jadi Jadi menurut saya itu kayak ada perpaduan budaya gitu. Iya. Kan kita di Islam ini merayakan hari rayanya, sedangkan di Bali juga sedang merayakan hari raya setelah Nyepi. Jadi kayak semuanya tuh tumpah ruah ke jalan. Itu saya membayangkannya seru banget gitu. Iya. Semuanya merayakan hari raya tanpa membedakan agamanya. Oke. Momen banget ya. Tapi Bang Azza sendiri kalau Lebaran open house nggak di rumah? Oh pasti dong. Open house. Nah, pernah nggak dapet tamu yang non Islam? Kebetulan saya asli Jakarta ya. Oh, oke. Jadi kawan-kawan nonis mudik. Tapi tetap hampers itu datang ke rumah. Hampers itu datang. Tapi menarik, non-is mudik. Iya, ini dialami oleh banyak orang ya. Iya. Salah satunya saya. Jadi Anda sudah merencanakan mudik Anda ya, coba. Dan bukan hanya mudik loh, teman-teman. Tapi saya juga bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau, mohon maaf. Kok angpau dibagi di Lebaran? THR. Bagi-bagi angpau di Lebaran. Tapi ngasih THR juga buat anak-anak kecil gitu di kampung. Dan anak saya juga dapat loh, dapat THR. Jadi sukacita banget. Makanya itu momen yang dia tunggu-tunggu. Justru kalau Natal udah lama biasa aja gitu kan. Ya nggak usah pulang juga nggak dapat THR gitu kan. Kalau Lebaran pokoknya setiap tahun pulang. Nggak mau tahu gimana caranya pulang. Iya, bisa dapat jutaan. Biasa banget kan. Dia sering uangnya sih. Tapi gimana? Tapi gimana tuh menurut Mas Andi budaya itu? Oke nggak sih? Boleh nggak sih gitu kan kita yang non-is nih kita juga ada hadir di momen-momen itu? Kalau menurut saya ini adalah momen untuk berbagi kebahagiaan. Jadi kalau kita
berbagi bahagia itu prinsipnya kan dalam artian di sini masa sih kita tidak boleh membagikan kebahagiaan kita untuk orang lain kan seperti itu. Ketika kita sedang bahagia nih, tentunya kita sebagai sesama manusia kita ingin dong yang paling dekat dengan kita nih. Ada Blian, ada Mas Aza di situ juga, Bang Aza ya, Bang Aza, ya kita sama-sama bergembira kan, gitu seperti itu. Dan itu menurut saya sih bagaimana kita bahwa itu mengekspresikannya dengan kita. Oh ini ada anaknya Kak Gloria nih, kita kasih kita supaya anaknya Kak Gloria bahagia. Kalau anaknya bahagia, otomatis ibunya bahagia juga. Iya. Jadi sukacita itu selalu kita tularkan lah. Gitu, seperti itu. Tapi Bang Azza, momen-momen itu dulu selalu tunggu-tunggu Kak waktu kecil. Lebaran identiknya baju baru, THR, terus kue-kue manis. Kue-kue manis. Nah, waktu kecil gimana? Seru banget. Pokoknya kita itu yang di Islam itu dari mulai sebelum H-2, H-3 itu selalu merayakan Lebaran kan, bantu ibu bikin kue. Nastar. Rengginang ditaruh di toples yang bukan haknya. Goreng crispy. Merek lain ya. Merek lain. Nggak boleh. Jadi tuh momen ini tuh benar-benar ditunggu. Bahkan bukan hanya di Indonesia ya, semua umat Islam di dunia itu merayakan. Jadi apalagi di kita ada pukul beduk, rampak beduk, ada takbir keliling, bawa-bawa obor gitu kan. Itu masih belum lebarannya. Pas lebarannya itu luar biasa lagi, makan daging, kita makan enak, ketemu saudara-saudara yang sudah lama gak ketemu. Jadi silaturahmi. Jadi budaya ini memang di Indonesia tuh luar biasa gitu. Keren banget ya. Ini sebenarnya banget nih kalau kata Bang Azza, emang ada vibes Lebaran yang mungkin banyak banget ditunggu oleh banyak orang. Kembali ke Bali. Di ini tahun ini kan deket banget tuh antara Nyopi sama Lebaran. Ini momennya orang-orang lagi cari baju Lebaran nih. Udah jadi wasit ya. Udah pindah nih. Itu saya Terawihnya udah di mall ya. Ini udah banyak begitu gini ya. Kalau ini kan momen-momen sakral yang terjadi di Bali, termasuk Nyopi kan orang nggak boleh keluar, jangan belanja kan gitu, keluar interaksi aja mungkin dikurangi. Nah gimana kalau menurut mungkin dulu pernah merasakan momen serupa? Saya rasa sih sebenarnya nggak hanya pada saat ini ya, pada saat sebelum-sebelumnya juga perayaan Lebaran itu menjadi hal yang sangat menggembirakan lah untuk kita, karena kalau pada saat Lebaran itu kami biasanya jalan-jalan ke teman-teman yang Muslim tuh, disediain apa namanya lontong sayur, opor ayam, kita jalan-jalan ke teman-teman. Begitupun pada saat Natal juga kami singgah ke teman-teman yang Kristen kan, di Bali juga banyak yang Kristen ya, jadi kita singgah kita. Artinya apa? Sebenarnya di akar rumput toleransi itu tinggi sekali, di akar rumput ya. Kalau di Bali nih saya ingat kata-kata nenek saya dulu itu mengatakan teman-teman yang Muslim itu namanya nyameslam. Nyameslam itu adalah nyame itu saudara. Jadi orang Muslim itu adalah saudara kita yang Islam gitu. Jadi kita anggap saudara. Bahkan di hari raya kami kan sebenarnya hari raya yang besarnya kalau di Bali itu namanya Galungan ya. Galungan. Kalau di Pi kan memang perayaan untuk tahun baru Saka, tapi Galungan ini adalah perayaannya 6 bulan sekali. Jadi setiap Galungan itu kami biasanya keliling ke teman-teman memberikan makan. Apa namanya, kalau bahasa kami ngejot ya istilahnya. Ngejot tuh memberikan makanan yang kami buat versi kami dengan halal, kami jamin halal karena dimasaknya berbeda gitu. Ini untuk teman Nyameslam kami nih. Saudara-saudara. Apa biasanya bentuk makanannya apa Bli? Ya ayam goreng atau ayam ayam sayur kayak gitu. Kayak makanan khas daerah tetapi disajikan dengan halal. Jadi penggorengan pun jangan saudara kami Islam nih gitu. Nyameslam kami buatin penggorengannya khusus. Jadi itu momen-momen yang sangat bahagia itu di daerah ya, di Bali khususnya. Natal, tahun baru Saka, terus itu Lebaran itu. Jadi nggak suasana itu nggak bisa diulang pada saat yang lain. Tapi toleransinya tetap ya, setiap hari tetap toleransi. Tapi pada saat itu memang lain vibe-nya tuh. Momennya ya? Iya, momennya beda gitu satu. Vibes-nya beda. Rasanya tuh beda. Beda. Ada rasa yang dulu pernah ada.
Oke, nah sekali lagi, jadi menarik banget tentang kebiasaan teman-teman Muslim ketika menjelang Lebaran gitu ya, berburu baju Lebaran di malam-malam takbiran. Apalagi sebenarnya tahunnya juga kan sebelum Nyepi sudah ada ogoh-ogoh yang kita akhirnya merasakan mungkin merayakan Nyepi dan juga merayakan Lebaran dengan kebersamaan bersama tadi yang Bang Azza bilang ya, jadi ikut bersama. Nah, Bli, pernah nggak sih ada kejadian misalnya di Bali itu teman-teman yang sedang menjelang Lebaran dan sedang Nyepi ini bertemu gitu misalnya. Jadi hari ini kita pengen beli baju Lebaran tapi di sisi lain ada teman-teman yang ingin merayakan Nyepi gitu ya. Saya rasa kan Nyepi hanya 1 hari itu ya. Jadi kalau untuk beli baju Lebaran di hari-hari lain semua normal seperti biasanya. Di hari Nyepinya saja yang toleransi luar biasa banget ya. Toleransi luar biasa banget. Pokoknya yang diutamakan adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya dalam artian yang sakit, yang beribadah itu tidak boleh diganggu. Yang anak kecil baru lahir itu kan dia perlu cahaya, perlu makanan. Ibu yang menyusui itu tidak boleh diganggu. Jadi itu tetap silakan menjalankan kegiatannya, dan hari raya Nyepi 1 hari dalam 1 tahun itu memang kita memurnikan secara diri, secara alam dan spiritual kepada Tuhan ya. Itu penghormatan kita terhadap Tuhan. Jadi 1 hari Nyepi ini kalau bisa ya sama-sama kita jaga gitu. Bahkan sekarang di kopi dari luar. Jadi 1 jam. Jadi 1 jam kita matikan lampu, kan ada itu. Hours. Jadi itu konsepnya sebenarnya konsep Nyepi ya. Betul. Dan indah banget malam kalau pas Nyepi itu bintang semua kelihatan. Kan tidak ada menghalangi. Kecuali hujan. Tapi memang gini ya, pada dasarnya semua agama itu mengajarkannya kebaikan, kebenaran gitu ya. Nggak ada agama yang salah gitu ya. Ya yang salah adalah orang yang menginterpretasikannya begitu. Nah, kalau kita bicara Idul Fitri, Paskah dan juga Nyepi begitu ya. Ketiga momentum ini mungkin secara perayaan itu berbeda yang dirayakan. Tapi pasti value-nya sama. Begitu nggak? Atau memang value-nya berbeda? Coba saya mau tahu dulu dari Bang Azza nih. Value-nya Idul Fitri itu sebenarnya apa gitu? Ya, sebenarnya kalau kita dibilang perayaan itu memang karena dari bahasa Arabnya Idul ya, itu kan memang hari raya. Tetapi kita bukan merayakan berakhirnya Ramadan. Nah, tetapi kita ini ada kata-kata kembali ke fitri, kembali ke nol, ibarat kata gitu. Fitri itu artinya nol? Iya, fitrah. Fitrah itu kosong. Jadi ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, 29 hari, kita itu dianggap sebagai seperti bayi baru lahir. Jadi ketika sudah melakukan pembersihan diri selama Ramadan, nah itulah yang kita rayakan. Jadi kita merayakan bahwa kita ini sudah melewati fase pembersihan diri seperti itu. Nah, kenapa ada budaya-budaya yang seperti ngasih THR, seperti ngasih makanan enak, itu sebenarnya perintah dari agama kita juga gitu. Karena ketika kita berbagi, nanti Tuhan akan menambahkan. Seperti itu. Jadi hukum tabur tua ya? Betul. Hukum tabur tua. Jadi di Islam kalau di kami karma namanya, hukum karma. Apa yang diberikan kita akan terima. Betul. Jadi kita itu merayakannya bukan foya-foya gitu. Jadi lebih banyak berbaginya kita kan. Nah, adapun baju baru itu karena kita itu merasa sudah bersih, kita seperti bayi lagi. Oke lah, bolehlah bajunya baru. Bayi kan bajunya baru-baru. Bukan gitu. Nah, esensi kata kemenangan di Idul Fitri itu sendiri apa? Ya, kita menang melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Menang melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Dan momen itu akan berulang terus-menerus gitu ya, setiap tahunnya. Jadi dimenangkannya setiap tahun. Ya, karena setelah 1 bulan kita melawan hawa nafsu, hawa kejahatan, terus hawa-hawa kita ingin berkata kasar. Kita kan di Ramadan nggak boleh sebenarnya. Kita nggak boleh berkata kasar, kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita nggak boleh bukan hanya menahan lapar dan haus. Nah, itulah ketika sampai pada akhir Ramadan, nah inilah sudah menggapai kemenangan. Dan itu diharapkan jadi kebiasaan di bulan tidak Ramadan ya. Oke. Jadi ya mungkin ya kayak Bang bilang, Ramadan latihannya
di bulan lainnya adalah pelaksanaannya. Itu aja. Jadi justru Ramadan itu latihannya. Gitu ya. Ya, jadi sepanjang tahun mungkin kita akan menikmati masa-masa itu ya. Tidak berkata kasar gitu, mencoba menahan hawa nafsu tadi ya sih. Ya karena kalau orang yang sudah agamanya kuat, dia itu nggak membedakan bulan-bulan karena Tuhan yang disembah sama loh gitu loh. Kenapa harus membedakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya? Tapi Ramadan itu ibarat kata rem. Jadi untuk umat Islam itu ketika kita sudah berjalan cukup jauh naik mobil, harus ada yang direm. Mobil itu pasti bakal panas. Jadi harus didiamkan dulu. Kita kalau biasa mudik ke rest area dulu kan, kita ngademin, yang nyupir ngademin badan, yang mobil ngademin mesin. Nah itu seperti itulah kurang lebih kira-kira. Ya mulai dari nol lagi ya Mas. Mulai dari nol lagi. Ngajak yang fase banget masalah mudik ya. Padahal saya nggak mudik. Nggak boleh di sini. Tapi menarik banget gitu ya. Dan pasti value kemenangan itu sendiri pasti dirasakan juga oleh umat Katolik ketika merayakan Paskah dan juga momen Natal. Tapi kalau kita bicara Paskah gimana menurut Mas Sandi? Iya, jadi gini kalau dia kita merefleksikan Paskah itu adalah momen kita mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika berbicara kemenangan sama di sini Tuhan Yesus Kristus ketika bangkit itu dia sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Ketika bangkit kan, ketika sudah disalib kan beliau menanggung dosa manusia dan maka menebus dosa-dosa manusia dan kemudian bangkit ketika hari ketiga bangkit dari maut kan seperti itu. Berarti kita menyebut itu adalah kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Jadi kita merefleksikan bahwa karena Yesus sendiri sudah menebus dosa kita, ya kita sudah diampuni dosa-dosanya, ya kita diharapkan manusia habis itu hidup dengan sebaik-baiknya sebagai manusia seperti itu. Karena kita sudah ditebus dosa-dosa itu dan kita sudah menang melawan kuasa dosa dan maut. Kami merefleksikan seperti itu. Berarti dimulai dari nol lagi gitu ya. Luar biasa. Sampai menuju Paskah berikutnya. Dan sudah menang ya. Dan sudah menang. Luar biasa. Oh sama loh ya. Menang. Apa juga ada kemenangan? Apakah kemenangan itu sudah terjadi pada saat Ya kalau Nyepi itu kan sebenarnya perayaan tahun baru Saka ya. Jadi tahun baru yang dirayakan oleh umat Hindu seluruh dunia. Jadi perputaran kalender. Maaf nih. Saka itu apa? Saka itu nama ini ya, apa namanya? Nama tahunnya, tahun. Oh, nama tahun. Ya, apa tahun penanggalan Saka, betul. Jadi satu hari dari 364 hari, dari 335 hari, 365 hari, satu harinya kita pakai untuk mengistirahatkan. Jadi di kami namanya ada dua buana. Buana itu adalah alam. Buana agung. Buana agung itu dunia, buana alit, buana yang kecil itu adalah alam yang kecil adalah diri kita. Jadi dua hal ini harus kita istirahatkan satu hari saja dari satu tahun itu. Nah satu hari itu H-1-nya adalah upacara yang disebut dengan pengerupukan. Itu biasanya sasih kesanga itu ke-11 kalau saya. Jadi penanggalan di Hindu ada ke-11. Itu dia perayaannya dirayakan dengan mempawai ogoh-ogoh ya, apa namanya, menggotong ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu adalah manifestasi dari apa namanya diri manusia, dari alam semesta yang kita percaya adalah ada makhluk yang kalau ini disebut dengan buta kala ya. Kala itu bisa jadi dia keserakahan, bisa jadi juga hawa nafsu, bisa jadi kemarahan, bisa jadi iri hati. Itu kala yang ada di dalam diri kita. Kala yang ada di dunia itu adalah ya tadi permusuhan, pertengkaran semua. Nah itu kita angkat, setelah itu dibakar. Dibakar artinya dihilangkan semua, dimurnikan kembali sehingga besoknya kita merayakan namanya Hari Raya Nyepi tadi. Ya, tadi esensinya sama sebenarnya. Kembali ke nol gitu. Kembali ke fitrah. Kesucian lagi. Dan H+1-nya ada namanya Ngembak Geni. Ngembak Geni itu ngidupin api lagi. Kita biasanya juga ke pantai untuk membersihkan diri. Penyucian diri. Kalau bahasa yang gampang orang sering dengernya itu melukat ya.
dibersihkan. Itu bisa ke pantai, bisa ke sungai, dibersihkan dengan air. Gitu. Nah kalau beli udah di Jakarta, ke pantai atau ke sungai atau di kamar mandi aja? Di Panjuran. Pantai bisa, banyak bisa ke pantai kita. Tetap harus melakukan ritual itu ya? Ya, harus ke pantai. Di pura juga boleh. Di pura ada pancoran airnya. Ya dibuatkan ya untuk tempat penyucian air ya. Oke. Apa namanya materialnya tuh air. Tapi itu lebih kalau yang melukat itu sebenarnya lebih ke budaya atau memang lebih ke ritual agama sih? Ritual agama yang memang ada di dalam kebudayaan. Karena kalau Bali itu khasnya memang air, tirta itu ya. Jadi setiap habis upacara kan di tirta, habis sembahyang tuh dikasih air gitu ya. Percikin air. Banyak kali. Termasuk apa namanya yang dipakai di kepala kita namanya bija itu. Lambang kesejahteraan gitu ya. Yang berasal dari kepala ini setelah sembahyang. Iya. Oke. Nah, kita balik sebentar ke flashback tentang menjelang Idul Fitri dan juga Hari Raya Nyepi. Kita ada di momen sekarang ini, masih di momen akhir-akhir Ramadan nih. Sebenarnya nih, Bi, apa yang mungkin dirasakan oleh Bi sendiri sebagai salah satu pemuda yang aktif di dunia Hindu tentang kebersamaan dan juga toleransi ketika menjalankan sekarang ini menjalankan ibadah puasa bersama para muslim yang sedang menjalankan ibadahnya. Ya, kalau toleransi saya anggap suatu hal yang otomatis saja. Karena kita hidup bernegara itu pasti dengan beda agama, beda suku, beda ras. Ya semua yang agama lain lakukan ya kita juga harus menghargai, menghormati apa yang dilakukan. Jadi kita ini aja toleransi itu suatu hal yang seharusnya tidak perlu dibicarakan lah karena udah otomatis dalam diri kita harus toleran gitu. Harus moderat ya kalau bahasa kitanya ya, harus ke tengah gitu. Apalagi di daerah ya, kalau kita hidup misalnya di daerah, kalau saya dulu besarnya kan di Bali, memang itu toleransi itu hal yang lumrah saja, yang biasa saja. Jadi kalau permusuhan itu malah nggak ada ya. Mungkin 1-2 kali kayak misalnya melanggar aturan dan sebagainya itu biasa, tapi kan hanya oknum. Tapi secara grassroots-nya itu sebenarnya toleransi adalah satu yang sudah tertanam di diri masing-masing. Tadi contoh saya nenek saya yang mungkin Pancasila aja nggak hafal, dia bisa mengatakan bahwa nyama Islam itu saudara itu orang Islam tuh saudara kita gitu. Atau nyama Daud Tukat tuh ini Tukat itu sungai ya. Jadi orang Jawa itu saudara kita juga. Dangin Tukat dari sungai, orang NTT itu saudara kita juga. Jadi semua itu adalah saudara menurut nenek saya yang mungkin baca aja belum bisa gitu. Jadi memang itu toleransi itu hal yang sudah melekat di dalam diri setiap manusia dan tinggal dibangkitkan saja gimana toleransi. Oke. Sebenarnya kalau dari misalnya dari Hindu, mungkin akan ketika Ramadan vibes-nya akan berbeda ya. Misalnya ikut merayakan atau ikut bersama-sama teman-teman muslim. Nah, tapi muslim, Bang Azza pernah nggak sih ngerasa berbau misalnya di sepanjang Ramadan itu mungkin ngerasa punya lingkungan lain selain muslim gitu, Bang, apalagi sebagai pendakwah, mungkin berinteraksi, apalagi di kantor yang tinggi itu yang didukung klien itu yang kantinnya mulai ditutup ya. Benar ketupat ya. Ya, luar biasa ya kalau bicara Ramadan itu, apalagi di kantor kita ya, Mas Andi. Kita itu kan berbarengan nih, makan siang sama sholat zuhur. Jadi ketika sholat zuhur itu jamnya berbarengan dengan makan siang, maka kita ada namanya war lift. Lagi rebutan lift. Jadi yang makan siang ini kadang lebih semangat dibandingkan ke masjid juga ya. Jadi setiap kita mau ke masjid itu kita harus nyelip di antara yang mau makan siang. Dan itu setelah kita pulang dari masjid, ini juga pulang makan siang. Ketika kita yang berpuasa sudah 6-7 jam, dengan mereka yang membawa makanan dibungkus, akhirnya masuk ke dalam lift dan luar biasa gitu loh. Harum mewangi. Iya, kalau kita dulu nonton Tom and Jerry itu saya udah melayang gitu. Aromanya kelihatan. Jadi itu
luar biasa kalau menurut saya itu bentuk toleransi kita. Kita nggak pernah ngomong wangi banget gitu, enggak. Tapi kita berinteraksi kayak. Tapi dosa nggak kalau ngomong gitu? Hah? Batal nggak puasanya? Oh enggak. Tapi memang ada pahala yang berkurang. Justru makin hebat godaannya makin besar kita dapat pahalanya. Okay. Berarti puasanya di luar Jawa nih. Di NTT kan besar. Betul. Di Bali gitu ya. Pahala makin besar gitu. Oke. Tapi gimana sih Bang Azza, ini menarik pertanyaannya Kawawan gitu ya. Gimana menyikapi kayak tadi Blian bilang gitu ya, toleransi itu nggak perlu diperkatakan, tapi harusnya dilakukan gitu kan. Dan sebenarnya konsep toleransi, konsep moderasi beragama tuh udah dari dulu-dulu. Sekarang aja kita kayaknya baru menggaungkan kembali itu karena kita melihat kayaknya generasi-generasi muda zaman sekarang nih, saya nggak mau bilang sudah pudar gitu ya, tapi value-value itu kayaknya sudah bergeser, mengalami pergeseran. Nah, Bang Azza sendiri yang biasa mendakwah gitu ya, pasti juga sering mendakwah anak-anak muda. Melihat anak-anak muda Islam, bagaimana pandangannya Bang Azza begitu ya. Kemudian kita kaitkan lagi dengan harapannya pada saat Ramadan tahun ini. Harapannya apa sih untuk anak-anak muda berkaitan dengan toleransi itu sendiri? Kalau saya melihat toleransi yang di anak muda ini ya, sebenarnya mereka itu atau kita ya, jangan mereka. Kalau mereka kesana kita nggak masuk. Kayaknya jauh sekali. Kita gitu. Harus bahasa kita. Biar aman kami. Resmi banget Pak. Itu terlalu. Kita semuanya ada di sini. Kita aja. Kita itu nggak pernah mempermasalahkan perbedaan agama, ya kan? Buktinya apa? Ya tadi dibilang bahwa teman-teman Onis itu udah membooking semua restoran untuk bukber gitu kan, bahkan ibaratnya tren velocity-nya sama gitu. Kita nggak bisa bedain mana yang ini, bahkan dress code-nya juga ke Arab-Araban gitu. Itu mencerminkan bahwa di anak muda Indonesia itu nggak ada gap ya, nggak ada intoleran sama sekali menurut saya. Jadi yang menggaungkan intoleran ini sebenarnya adalah mereka-mereka yang tidak keluar. Ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Mesti main ke studio ini. Harusnya. Jadi yang bermain di media sosial, netizen yang meresahkan ini sebenarnya mereka ini nggak keluar rumah sebenarnya. Jadi hanya belajar dari doktrin. Tapi kalau kita nih yang beragamanya santuy gitu ya. Asik. Yang santuy dengan Beli, dengan Mas Sandy kita nggak ada masalah. Iya betul. Jadi pesannya apa buat anak muda di luar sana? Seperti Mas Sandy, kopinya kentelin, mainnya jauhin. Mantap. Mas Sandy, udah boleh kopi kental lagi. Pesannya untuk anak muda di luar sana. Beli kopi di sini. Ada tafsir. Ini ada iklan kopi kan di sini. Lagi ada iklan kopi. Tafsirnya itulah, belajar agama itu harus dalam kalau kita memang mau menyelam dan harus tinggi kalau kita ingin terbang. Jadi semuanya kalau kita di atas naik pesawat semua kelihatan rata, semua kelihatan sama, nggak ada beda. Nggak ada beda. Ngeri banget. Oke, Mas Edi mikir udah tadi Mas kasih gap dikit dari ini. Iya. Nggak boleh kopi kental. Mungkin topiknya bukan kopi nih. Bandrek. Iya. Jadi gini, kalau sering dengan obrolan-obrolan dengan teman-teman ya lintas iman juga, saya beruntung sekali di Kementerian Agama yang kalau ketemu teman lintas agama atau misalnya itu udah nggak jauh-jauh Mas. Pada saat makan siang aja udah ketemu bareng dengan Bang Azza dan teman-teman di Bimas Islam, misalnya dengan teman-teman yang di Bimas Hindu, begitu di Bimas Kristen, bahkan ketika pulang kantor pun kami masih nongkrong, ada yang main catur, ada yang diskusi dan lain sebagainya. Kita merasa betul-betul ya ini miniatur Indonesia gitu. Ketika bicara toleransi ya kadang di diskusi kami sebenarnya kita udah toleran ya, sama lain udah clear lah ya sebenarnya itu. Saya dan kamu tahu, kamu aku kamu. Saya tahu kamu sama aku udah beda ya. Dan kita saling menghormati, oke. Tapi mungkin kita harus geser sedikit nih, mungkin bahwa sudah menghormati, tapi udah bukan karena kita tahu sama-sama berbeda enggak, tapi
ayo di-share sedikit, ayo nggak kita bersolidar satu sama lain. Misalnya ketika teman ada yang kebetulan susah cari makan atau pada saat berpuasa, kita solidar nih, kita nggak gangguin dengan apa iming-iming makanan dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau dalam lebih ini lagi, generasi muda ini kan juga dengan kekuatan untuk media sosial dan lain sebagainya kan, oh ada yang tempat yang misalnya di situ warganya agak kekurangan makan atau apa. Ada teman saya itu mas bikin dengan berbagi nasi kotak, bisa jadi nggak saling mengenal satu sama lain, tapi cukup dengan kontak, mas tolong kirimin, saya lagi ada rezeki nih, baru gajian misalnya gitu, 30 kotak ya mas, tolong kirimin ke misalnya para ini yang di pemulung di pinggir jalan seperti itu. Nah itu oh iya, kebetulan saya juga punya teman yang di pengemudi online, dia mau bantu gitu. Jadi kita saling connecting the dots gitu kan, saling menghubungkan satu sama lain. Dan ya misalnya kita sempat yang kemarin, oh ada teman yang kesulitan untuk beribadah misalnya, apa yang bisa kita lakukan, bahwa oke lah kita udah sama-sama tahu kita ini berbeda, tapi solidar juga ya, dia kan sedih nih kita, dia sedang nggak bisa beribadah, kan ini bisa di tempat manapun juga ya. Betul. Ajak ke ibadah kita gitu ya. Itu gimana nih caranya nih? Siapa tahu login. Apa dia login kan? Wah, ketemu jiwa baru. Selamatkan jiwa-jiwa ya. Jadi gitu, mungkin dengan kita menjaga toleransi, konkretnya kita bersolidaritas saja satu sama lain, bahwa kalau teman kita sedih, ya udah apa yang bisa kita bantu untuk dia supaya nggak sedih. Itu sih saya memaknai gitu. Keren banget nih, next level berarti. Betul. One step to next level gitu ya, dari toleransi jadi solidarity. Luar biasa. Keren banget gitu kan. Nah, Blian, tadi bicara udah nggak toleransi lagi berarti kan, tapi udah ke solidaritas. Coba dong pesan buat anak-anak muda supaya makin solidar. Makin solidar. Ya, walaupun memang secara kita tidak bisa bersaudara dalam iman ya, mungkin tapi kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Ya. Sayyidina. Nah. Yuk, bisa yuk. Betul mas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka yang bukan saudara dalam iman, tapi saudara dalam kemanusiaan. Kemanusiaan dan kebaikan. Sama baik, sama siapapun, walaupun beda agama, tetap kita sama-sama saling jaga ya gitu. Sehingga yang terjaga bukan hanya agama masing-masing, tapi Indonesianya itu, rumahnya kita itu terjaga juga gitu. Aduh ya ampun, ngeri banget ya pembahasannya. Speechless banget loh hari ini. Karena ada banyak banget ternyata hal yang terduga ya. Betul banget. Yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, yang masih muda ini ya. Betul, out of the box, daging semua kayak kita. Daging. Ya daging yuk, bisa yuk daging. Dan sih Jahiri bukan karena bahan saya tidak menarik, karena emang udah susah duduk ya. Sekali lagi ada banyak cerita sahabat religi, cerita tentang Hari Raya Nyepi, terus Paskah, dan juga Lebaran itu punya versi masing-masing. Tapi value-nya hampir sama. Betul. Bagaimana tadi menjadi lebih fitrah, bagaimana menjadi merayakan hari kemenangan dari semua hawa nafsu yang sudah membelenggu umat manusia. Betul banget. Goals kita sama kok di masing-masing agama gitu ya. Kita hanya mau menebarkan kebaikan. Iya. Jadi yang sama jangan dibeda-bedakan, dan yang beda jangan disama-samakan. Ngeri banget Kawi. Gak boleh diulang kata Kawi. Gak boleh diulang karena saya gak bisa mengulang. Kawi terima kasih. Terima kasih Beli. Dan sebelum akhir kami mengucapkan dulu umat Hindu selamat merayakan Hari Raya Nyepi, dan juga umat Muslim selamat Hari Raya Idul Fitri. Betul. Dan mudah-mudahan semua kemenangan menghampiri kita semua. Amin. Dan juga buat umat Kristen dan Katolik, ya, selamat masih dalam masa Prapaskah, betul ya. Dan nantinya di bulan April akan merayakan kematian wafat Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Iya. Maaf lahir batin, sahabat religi, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Dan akhirnya saya Kawan pamit. Kawi pamit. Kamu tetap ada di Kawan Koi. Kemenak bincang santai bersama Kawan dan Koi. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.